Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita mampu berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman teknologi seperti sekarang ini. Kepada yang terhormat Bapak Cahayatul Lutfi selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen kesehatan ternak, dan tak lupa teman-teman prodi peternakan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan tugas terstruktur manajemen kesehatan ternak yang berjudul Profil Kesehatan Masyarakat Veteriner di Pasar Tradisional. Oke, perkenalkan dulu, ini saya Ayu Isroah, dan yang kedua Muhammad Habib, dan ketiga Bagus Amirul Isnain. Oke, yang pertama ada pendahuluan yang akan dipaparkan oleh Muhammad Habib. Pendahuluan. Sebagaimana diketahui bahwa bahan makanan asal hewan atau bahan asal hewan lainnya yang berhubungan dengan sifatnya yang mudah rusak dan dapat menjadi sumber penularan penyakit hewan kepada manusia, maka setiap usaha yang bergerak dan berhubungan dengan bahan-bahan tersebut harus memenuhi syarat kesehatan masyarakat veteriner agar bahan-bahan tersebut tetap sehat dan dapat dikonsumsi manusia atau memenuhi persyaratan kesehatan. Oke, setelah teman-teman melihat pendahuluannya, kemudian nanti sasaran atau bab yang akan kita bahas selanjutnya adalah yang pertama, pengertian kesehatan masyarakat veteriner. Mungkin di sini teman-teman kan ada yang belum tahu. Terus kemudian kita akan bahas fungsi kesehatan masyarakat veteriner, dan yang terakhir profil kesehatan masyarakat veteriner di pasar tradisional. Sebelum kita mengetahui tentang pengertiannya, kita harus mengetahui latar belakangi adanya kesehatan masyarakat veteriner itu sendiri. Kesmavet berperan utama dalam upaya pemutusan mata rantai penularan zoonosis dari hewan ke manusia. Zoonosis adalah penyakit hewan yang secara alami dapat menular ke manusia ataupun sebaliknya. Pengendalian zoonosis memerlukan sebuah program yang terintegrasi, mulai pengendalian zoonosis yang menyerang hewannya, pencegahan penularan zoonosis dari hewan ke manusia, serta penanganan zoonosis di manusia. Konsep One Health yang saat ini sedang banyak dibicarakan adalah sebuah upaya untuk memperluas kolaborasi dan komunikasi antara kesehatan hewan, Kesmaver dengan kesehatan manusia atau kesehatan masyarakat, serta semua pihak yang terlibat dalam pengendalian zoonosis dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian secara komprehensif, efektif, dan efisien. One Health adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di bidang kesehatan yang rumit dengan melibatkan dan bekerjasama dengan sektor dengan prinsip profesionalitas, saling percaya dan saling menghormati peran masing-masing sektor. Kerjasama lintas sektor ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah pengendalian zoonosis di Indonesia, terutama pada pasar-pasar tradisional atau modern. Selanjutnya, pengertian kesehatan masyarakat veteriner. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan masyarakat veteriner terdiri dari aplikasi, usaha, dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan yang berkontribusi dalam melindungi dan meningkatkan kesehatan manusia. Hewan, kesehatan hewan, dan ilmu kedokteran hewan berhubungan dengan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial manusia. Kesehatan masyarakat veteriner menjadi semakin penting dan berkembang karena berbagai perubahan yang terjadi secara cepat yang menyebabkan peningkatan kasus zoonosis yang mengancam kesehatan masyarakat veteriner. Perubahan tersebut meliputi peningkatan populasi penduduk, peningkatan urbanisasi, peningkatan kemiskinan, perubahan pemanfaatan lahan, lingkungan, dan iklim. Selanjutnya, fungsi Kesmasvet. Kesmasvet memiliki tugas yaitu melaksanakan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat veteriner. Adapun beberapa fungsi dari Kesmasvet yaitu antara lain yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan di bidang higien, sanitasi, dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari, dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang higien, sanitasi, dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari, dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan. Yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higien, sanitasi, dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari, zoonosis, serta kesejahteraan hewan. Yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higien, sanitasi, dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari, dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan. Yang kelima, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higien, sanitasi, dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitari, dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan. Dan yang keenam, pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Selanjutnya, profil Kesmasvet di pasar tradisional. Produk pangan asal hewan merupakan sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi masyarakat saat ini, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional. Pemenuhan kebutuhan konsumsi protein hewani sangatlah penting bagi tubuh. Namun produk pangan asal hewan merupakan produk yang mudah rusak atau perishable food. Hal ini disebabkan karena produk pangan asal hewan seperti daging, telur, dan susu sangat mudah tercemar oleh bakteri apabila proses pengolahan dan cara penyimpanannya tidak benar.
Oleh karena itu, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner melakukan pemantauan terhadap distribusi atau peredaran produk tersebut pada pasar tradisional atau modern untuk mendapatkan pangan yang asuh, yakni aman, sehat, utuh, dan halal, sehingga tercipta keamanan dan ketentraman batin masyarakat. Kegiatan pengawasan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh tim yang dibentuk secara terpadu setiap menjelang HBKN, yang terdiri atas petugas pengawas Kesmafet Pusat, Dinas Peternakan Provinsi atau Kabupaten atau Kota yang membidangi fungsi peternakan, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan atau BPMSPH, Kementerian Agama atau BPJPH, dan instansi lain yang terkait. Pengawasan peredaran produk asal hewan juga dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Selanjutnya, pasar merupakan salah satu muara pertemuan produsen, penjual, dan pembeli dalam dunia perdagangan. Pasar yang dimaksud meliputi pasar modern dan pasar tradisional. Sampai saat ini, keberadaan pasar tradisional masih menjadi tulang punggung rantai perdagangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan pasar modern saat ini juga semakin tumbuh berkembang di beberapa wilayah seiring dengan tuntutan kebutuhan pasar. Walaupun lambat laun, beberapa pasar tradisional berkembang ke arah pasar modern mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Pemerintah terus berupaya berbenah meningkatkan mutu dengan melakukan penataan pasar tradisional, pengawasan dan evaluasi baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan kualitas mutu produk yang dijual. Tindakan partisipatif yang paling mudah dan nyata dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan selalu menjaga kebersihan di pasar tradisional. Sebagai contoh, tidak membuang sampah, membungkus puntung rokok, bungkus permen secara sembarangan di lingkungan pasar. Mayoritas pasar tradisional memiliki fasilitas pasar yang minim dan belum menerapkan praktik higiene dengan baik. Higiene tempat atau peralatan pasar merupakan syarat utama penjajahan barang dagangan di pasar tradisional, terutama terhadap produk pangan. Penataan pasar merupakan salah satu upaya perbaikan dengan cara merenovasi dan memperbaiki fasilitas pasar. Penempatan berbagai macam produk sesuai dengan kelompoknya. Menjaga kebersihan pasar merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menerapkan praktik higiene di pasar tradisional. Membersihkan tempat berjualan dan sekitarnya dari sampah atau sisa dagangan yang tak terpakai merupakan kewajiban pedagang dan petugas pasar tradisional untuk menjaga kebersihan pasar. Menjaga kebersihan personal. Higiene personal merupakan salah satu bagian penentu yang penting dari salah satu titik kritis rantai keamanan pangan. Higiene personal menyangkut kebiasaan perilaku dan kecakapan orang dalam mengelola produk, yang termasuk higiene personal misalnya kebiasaan mencuci tangan, merokok, menjaga kebersihan pribadi dan status kesehatan personal. Pada prinsipnya, higiene personal di pasar tradisional menyangkut kebersihan dan kesehatan pedagang serta pembeli. Kondisi lingkungan pasar. Kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting di samping higiene personal dan higiene tempat atau peralatan. Higiene lingkungan merupakan perhatian yang serius karena merupakan kunci dari praktik higiene di pasar tradisional. Lingkungan di sekitar pasar harus dibersihkan sebelum dan sesudah berjualan. Sampah pasar yang menumpuk menjadi salah satu sumber tempat berbiak breeding plants yang tempat berbagai jenis mikroorganisme patogen atau penyebab penyakit. Kesimpulan, mayoritas pasar tradisional memiliki fasilitas pasar yang minim dan belum menerapkan praktik higiene dengan baik. Oleh karena itu, kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan yang penting dalam mencegah penularan penyakit pada manusia baik melalui hewan maupun bahan makanan asal hewan atau bahan hewan lainnya yang ada di dalam pasar tradisional, dan ikut serta memelihara dan mengamankan produksi bahan makanan asal hewan dari pencemaran dan kerusakan akibat penanganan yang kurang higienis. Kesmafet berperan untuk melakukan tindakan penjaminan keamanan pangan sehingga pangan atau produk yang berasal dari hewan bebas dari risiko menularkan zoonosis ke manusia melalui produk asal hewan tersebut. Selain itu, baik zoonosis yang langsung maupun tidak langsung, Kesmafet juga berupaya meningkatkan higiene dan sanitasi personal masyarakat. Pemerintah terus berupaya berbenah meningkatkan mutu dengan melakukan penataan pasar tradisional, pengawasan dan evaluasi baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan kualitas mutu produk yang dijual.
partisipatif yang paling mudah dan nyata dilakukan oleh masyarakat, yaitu dengan selalu menjaga kebersihan di pasar tradisional. Sebagai contoh, tidak membuang sampah, membungkus puntung rokok, bungkus permen secara sembarangan di lingkungan pasar. Dengan demikian kiranya dapat dipahami tentang pentingnya kesehatan veteriner di pasar tradisional, karena menyangkut aspek kesehatan dan secara tidak langsung mempengaruhi aspek ekonomi yang satu dengan yang lainnya mempunyai pengaruh timbal balik. Baik, yang terakhir ada contoh gambar keadaan pasar ya. Teman-teman ini bisa lihat gambarnya seperti ini. Baik, cukup sekian pemaparan tugas terstruktur dari kelompok 3. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dan apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.